Mati Engkau Tuhan, biar firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk lebih mengenal akan Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk semakin mengerti Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap mendengar isi hati. Urapi hati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Wow, dahsyat. Thank you Pastor Rex. Luar biasa. Saya diberkati. Saya rasakan luar biasa tempat ini. Roh Kudus begitu kuat bekerja, ya. Saya kenal Pastor Rex ini sudah lama, saudara. Beliau adalah mentor saya. Beliau senior saya, dan saya banyak belajar dari beliau. Jadi kalau saya boleh ada saat ini di tempat ini, bukan karena gagah perkasa saya, tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan karena beliau mementor saya terus. Luar biasa saudara. Jadi saudara gak salah di tempat ini. Maju terus bersama Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih atas kesempatan melayani di tempat ini. Hari ini saya mau belajar bersama-sama dengan saudara. Saudara dan saya pasti mempunyai cita-cita, pasti memiliki visi. Ya, orang hidup harus punya visi. Kalau nggak punya visi, nggak akan hidup, nggak akan punya semangat, saudara. Amin. Saudara harus punya visi. Saya pun sama, saya punya visi. Visi saya saat ini adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kemana Tuhan kirim, saya harus pergi. Itu prinsip. Karena memang latar belakang saya bukan dari hamba Tuhan. Saya sekuler, saya seorang pengusaha, tetapi saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi ini satu anugerah buat saya. Respon, ya. Saya meresponi panggilan Tuhan. Ya. Beliau tahu perjalanan hidup saya. Ya. Kita pernah sama-sama di tanah perjanjian. Luar biasa. Dan beliau tahu sampai hari ini perjalanan rohani saya. Ya, walaupun kita jauh, saya di Jakarta, beliau di Jakarta, di Surabaya, tapi kita tetap dalam ikatan rohani batin yang luar biasa. Ya, nah, jadi saudara, saya mau mengajak kita semua untuk menangkap visinya Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa menangkap visi Tuhan, maka kita akan keluar dari rencana Tuhan. Jadi kita harus belajar hari ini. Bagaimana cara menangkap visinya Allah? Allah memiliki visi atas kita semua. Pribadi lepas pribadi di sini semuanya punya visi Allah. Amin. Ya, kalau saya mengalami visi Allah, saya menerima dan saya responi, saudara juga harus mengalami. Amin. Pastor juga mengalami itu dan dia tangkap. Makanya dia bisa sampai hari ini. Luar biasa mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan mau kita hidup dalam berkat Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara belum hidup dalam berkat Tuhan, ayo koreksi hidup. Jangan keraskan hati. Kita harus mengoreksi hidup setiap hari. Bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap hari koreksi hidupmu. Kalau perlu minta pengampunan terus setiap hari. Pada saat saya jatuh, pada saat saya proses Tuhan, dari seorang pengusaha dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya masuk ke lembah yang paling dalam, lembah kekelaman. Tahun 2003 saya sama istri saya belum kenali istri saya, sorry. Ini istri saya, ini Ibu Sinta, ya, ini istri saya, ya saya lupa, saking luar biasa Roh Kudus melawat saya di sini. Dahsyat. Jadi sampai di mana tadi? Jadi saudara, yang
Saya sama istri saya ini mengalami proses Tuhan yang habis-habisan loh. Dihajar habis-habisan loh sama Tuhan. Latar saya pengusaha, tadi saya bilang, saya kontraktor. Ya, saya punya properti banyak. Ya, karena saya waktu tahun 2000 itu 99 dan 2000 saya berniat udah tinggalkan Indonesia. Saya mau pindah ke Australia. Saya mau jual semua aset dan di appraisal. Ya buat saya pada saat itu 45 bulan saya punya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tahun 2003 saya habis-habisan sama Tuhan. Dan saya sama istri saya cantik-cantik begini, saya ajak kos di satu kamar kecil di Kemayoran 600.000 sebulan. Gila bener-bener. Tuhan tuh hajar saya habis-habisan. Anak saya satu-satunya tuh, si pastornya kenal anak saya. Sekarang kuliah di Taiwan dan tahun ini lulus S1. Anak saya titip di panti asuhan. Saking saya nggak punya uang. Tapi kalau hari ini saya bisa ada di sini, saya bisa melayani Tuhan dan hidup saya dipulihkan, bahkan diberkati berlimpah-limpah. Jadi saudara, saya mau ajari saudara dan saya juga belajar. Tangkap visinya Allah. Itu yang lebih penting. Jangan pernah mimpi Anda mau kaya. Jangan pernah mimpi mau kaya. Mau jadi orang hebat. Jangan pernah mimpi. Jangan pernah punya keinginan itu. Jauhkan. Tapi yang penting adalah tangkap visinya Allah dalam hidupmu. Amin. Jadi saudara, ayo kita belajar. Ya, kita buka di Efesus 1 ayat 18. Kita perhatikan ayat ini luar biasa. Saya dapat ayat ini, dahsyat. Ya, Efesus 1 ayat 18 mengatakan apa? Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow, saudara, kalau saudara bisa menangkap ini, wah, apa yang tidak Tuhan bisa berikan kepada saudara. Tuhan, kita kaya akan kemuliaan-Nya. Dia kaya kemuliaan. Dan Dia panggil saudara sebagai orang-orang kudus. Bukan sebagai orang-orang hebat, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai orang-orang yang lain, bukan. Tetapi panggilan sebagai orang kudus. Jadi saudara, perhatikan di sini. Jadikan mata hatimu terang. Kalau saudara tidak memiliki hati yang terang di hadapan Tuhan, saudara akan buta, saudara tidak akan melihat visinya Allah. Dan saudara tidak bisa menangkap visinya Allah. Jadi saudara, belajar hari ini, belajar. Saya terus belajar. Ya puji Tuhan ya, jelek-jelek begini. Kemarin saya selesaikan S2. Wah, luar biasa berkata Tuhan. Kenapa? Saya mau belajar saudara. Saya mau belajar terus. Gak ada istilah berhenti untuk belajar di hadapan Tuhan. Amin. Kita semakin belajar, semakin tahu bahwa kita banyak yang tidak mengerti. Ya, jadi saudara belajar. Setiap malam saya sharing dengan hamba-hamba Tuhan melalui Zoom. Sharing and listen namanya dulu kita. Hamba-hamba Tuhan, kita bahas ayat-ayat. Kita lihat dari sisi kanan, sisi kiri. Wah, minta hikmat Tuhan. Belajar tenggelam di dalam firman. Kalian mau hidupkan firman? Harus tenggelam di dalam firman. Kalau saudara tidak tenggelam di dalam firman, kalian tidak akan bisa menghidupkan firman. Kenapa Yesus mati? Karena Yesus harus menghidupkan yang sudah mati. Makanya Dia mati dan Dia bangkit. Saudara, kita belajar tadi bahwa mata hati itu penting. Mata hati itu harus penting di hadapan Tuhan. Kita lihat berikutnya.
Untuk bisa menangkap visi Tuhan dibutuhkan mata hati yang terang. Artinya hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih, tidak ada dosa. Tidak mungkin Tuhan bisa menerima kita dalam keadaan berdosa. Tidak. Karena Allah kita kudus. Allah kita kudus. Maka kuduslah engkau. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjumpai Tuhan tanpa kekudusan. Jelas itu. Hukumnya jelas. Jadi jangan pernah bermain-main. Kalau mau kudus, kudus sekalian. Amin. Ya. Kalau mau jadi bajingan sekalian. Nanti ditangkap lagi sama Tuhan. Dipatahin kakinya. Loh, serius. Ya. Jangan yang tengah-tengah. Oh ya, sebentar saya ikut Tuhan, sebentar ikut dunia. Nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi kita harus belajar. Kita harus bersih dan tidak ada dosa. Tidak ada menyimpan sampah-sampah di dalam hatimu. Ya, masih kompromi, masih mau. Saya masih benci sama orang itu, nggak mau lah. Saya nggak mau maafkan dia. Jangan pernah saudara. Sekali saudara punya perasaan seperti itu, saudara nggak layak di hadapan Tuhan. Saya harus katakan ini saudara. Kalian punya saja celah Tuhan, iblis masuk, nggak akan layak di hadapan Tuhan. Maka saya perlu sedikit keras ya Pak. Nggak apa-apa. Sorry ya. Tuhan, bagus. Saya harus katakan ini. Harus bersihkan hatimu, bersihkan hatimu. Disinilah sumber hidupmu. Amin. 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 Jadi saudara, kalau saudara masih ada kekecewaan, kepahitan, sakit hati, dendam, amarah, tipu daya apalagi, waduh, saudara nggak akan pernah bisa menangkap visi Tuhan. Saudara percuma beribadah. Saudara percuma datang ke ibadah, puji-pujian, menyembahan, tapi kalau hatimu tidak bersih, percuma. Saudara, ayo. Saya juga belajar, saudara harus belajar juga. Amin. Ayo kita sama-sama belajar. Yes. Jadi saudara, kita lihat berikutnya. Saat hati kita bersih, kita baru mampu melihat bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Amin. Ini dia. Mata hati kita dibuka Tuhan. Dan baru kita bisa melihat, oh Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Pada saat tahun 2003 saya tenggelam di dalam lembah kekelaman. Saya butuh 4 tahun tenggelam. Saya beserta dengan istri saya. Saudara, kalau dengar terus story saya sama istri saya, saudara, benar. Istri saya nih diajak makan sama teman-teman kantor. Dia bilang, saya udah kenyang. Saya udah kenyang. Dibungkus buat dibawa pulang, dikasih saya dan anak saya. Beli sayur ke warteg, beli buah sama tempe. Saking gak punya uang. Seperti itulah hidup kita dulu waktu proses Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, kita responi panggilan Tuhan. Ini panggilan Tuhan. Kita responi, lainnya kita tiap pagi duduk di bawah kaki Tuhan, hanya bisa menangis, hanya bisa ucap syukur dengan apa yang ada, apa yang kita alami. Dan Tuhan tidak pernah berhutang loh. Setiap cucuran air mata kita, kalau kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, oh Tuhan tidak pernah berhutang. 2008 saya dipulihkan oleh Tuhan. Dahsyat. Yes. 2008 saya mengalami pemulihan yang luar biasa. Saya bisa beli rumah di Kelapa Gading. Usaha saya sudah mulai berjalan kembali. Semuanya sampai hari terakhir saya undang Pak Alex datang ke apartemen saya di Moy, Kelapa Gading. Haleluya. Dan saya bangun gereja di Kelapa Gading. Haleluya. Wow.
itu bukan karena hebat gagah berkasih saya. Kalau dulu saya seorang pengusaha, saya pakai gaya saya, kesombongan saya, tunjuk sana tunjuk sini. Sekarang enggak, saya enggak pakai. Saya melihat Tuhan, iya, kemana Tuhan suruh jalan, saya jalan. Jadi, pada saat hati kita bersih, kita baru bisa melihat ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Wow. Tuhan memanggil kita bukan untuk perkara-perkara yang biasa. Tuhan panggil kita, pengharapan yang besar di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Dahsyat. Ya. Contoh gembala itu yang semangatnya luar biasa. Aduh, punya gembala yang seperti ini, yang militan. Jarang saudara. Jarang saudara. Serius. Saya nggak memuji-muji dia, bukan. Tapi saya harus memuji di dalam roh. Di dalam roh. Buat apa saya memuji manusia? Saya memujinya Tuhan. Memang Tuhannya begitu. Tuhan nggak mau yang biasa-biasa. Daud aja orang disebut orang gila. Daud. Jadi kalau kita belum gila di hadapan Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Jadi kita harus seperti itu. Ya, seperti itu, bersemangat di dalam Tuhan. Ayo. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ayo, panggilan kudus, God's calling. Ayo, next. God's calling, panggilan kudus Tuhan bagi kita harus diresponi dan kita tangkap. Karena kalau kita bisa tangkap panggilan Tuhan, maka kita bisa menangkap visi Tuhan bagi hidup kita. Katakan amin. God's calling, God's calling. Amin. Everybody has God's calling. Ya, berlaku bukan hamba Tuhan saja, kalian semua. Saya juga bukan dari hamba Tuhan. Saya orang yang hancur-hancuran, yang orang rusak-rusakan. Ya, tahu sendiri. Ya, kalau seorang kontraktor, harus entertain ini, entertain itu, segala macam. Itu saya alami, hancur-hancuran. Orang termasuk orang brengsek dulunya. Tapi lihat sekarang di hadapan Tuhan. Kita orang-orang bodoh. Amin. Itu dia. Kenapa? Respon. Panggilan kita dipanggil semua. Ya, kalau saudara belum sampai mendengar panggilan Tuhan, ayo kejar. Ya, sampai hari ini saya setiap pagi siap mesbah. Saya doa pagi bersama dengan jemaat. Setiap hari. Jadi, kenapa? Kita harus peka dengan suara Tuhan. Kita harus peka. Dan untuk peka kepada suara Tuhan itu bukan sembarangan. Bukan kita pada saat kita jalan-jalan di mall, bukan pada saat kita melakukan sesuatu yang Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Amin. Melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Jadi satu hal yang terbaik adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan yang lain. Duduk. Kau akan mendengar suara Tuhan. Ya, jadi berikutnya adalah Tuhan kita kaya akan kemuliaan, dan saat kita mampu menangkap visi Tuhan, maka panggilan kudus akan berbuah kemuliaan. Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, ini dia. Saudara mau penuh dengan kemuliaan Tuhan? Amin. Saudara mau? Yes. Responi panggilan kudus itu. Yes. Responi. Jangan biarkan. Ya, ada yang dipanggil berkali-kali masih saja nggak mau. Wow, bahaya. Cukup sekali panggilan Tuhan. Ayo respon. Yang harus kita sadari bahwa untuk menantikan sesuatu terjadi dari Tuhan, maka Tuhan melihat sikap hati dan respon yang benar dari kita. Respon yang benar. Ya, jangan seperti bangsa Israel. Ya, dipanggil keluar dari Mesir,
Apa yang terjadi? Bersungut-sungut terus. Ya, bersungut-sungut. Sudah menerima kebaikan Tuhan, besok bersungut-sungut lagi. Dan akhirnya apa? Tuhan musnah. Jangan. Ya, responi dengan benar dan lakukan. Amin. Lakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Tenggelam di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan hidup di dalam hidup saudara. Amin. Ada karena saudara tidak pernah tenggelam di dalam firman, saudara tidak akan pernah hidup. Percaya saya. Jangan cuma mulut saja. Oh ya, saya tahu firman, saya tahu. Oh ya, ada di ayat ini, hafal di luar kepala. Tapi saudara tidak tenggelam di dalam firman. Sama dengan orang Farisi. Apa bedanya? Iblis juga percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi dia tidak pernah tenggelam di dalam firman. Dia tidak pernah masuk di dalam firman itu. Dan firman itu nggak hidup di dalam hidup. Ya, jadi saudara, responi. Ya, seperti Abraham ya. Coba kita next berikutnya. Abraham itu menangkap visi Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Visi Allah kepada Abraham, ya, jelas. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau bangsa yang besar. Amin. Keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Itu jelas. Visi Allah jelas kepada Abraham. Apa yang Abraham lakukan? Oh, respon. Dia nggak banyak bicara. Yes, saya berangkat, saya keluar. Dan tinggalkan semua, berangkat. Mau kemana Tuhan? Dia nggak tanya, sudah jalan saja. Ya, kalau mau meresponi panggilan Tuhan, jangan pernah argui dengan Tuhan. Jangan pernah argui. Tuhan sudah jalan, dia jalan. Kemana itu? Nanti urusan nanti. Itu dia. Makanya kita belajar dari Abraham. Itu luar biasa. Ya. Dan 25 tahun Abraham menanti anaknya, ya. Dan pada saat anaknya diberikan, Ishak diberikan, Tuhan Allah datang lagi kepada dia, berikan anak, persembahkan anak. Oh, nggak ada tuh Abraham. Oh tidak Tuhan, jangan dong Tuhan. Udah persembahkan saya aja, jangan anak saya, persembahkan saya aja. Atau oh Tuhan jangan, saya kan sudah sekian puluh tahun nunggu, kau sudah berikan masa kau ambil. No. Lihat, Abraham tidak sama sekali arguing dengan Tuhan. Abraham tinggal mengepak barbar. Dia jalan bersama Ishak ke gunung Moria. Dia cuma katakan apa? Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Iman Abraham menembus dimensinya Allah. Dia pindah. Saudara, gak gampang untuk memperkatakan demikian dalam keadaan yang serba tidak enak. Saudara harus tangkap, ya, dimensi iman Allah. Ya, kalau dimensi manusia seperti itu tadi, argui, no. Tapi Abraham dimensinya Allah, dia pindah ke kanan. Tuhan, aku percaya kau sanggup membangkitkan orang mati. Dahsyatnya. Mau memiliki iman demikian, belajar peka, belajar tenggelam di dalam firman. Maka firman itu akan hidup. Amin. Jadi harus masuk dimensi Allah. Jangan pernah pakai dimensi kita. Nggak sanggup saudara. Untuk menembus tembok itu aja saya udah nggak sanggup. Saya nggak tahu apa yang di belakang itu. Tapi kalau saya pindah ke dimensinya Allah, saya tahu itu apa. Oh, akan terjadi demi apa yang terjadi di depan saya tahu semua. Itu janjinya Tuhan. Aku akan memberitahu perjanjianku kepadamu. Jadi saudara, ayo kita berubah gaya hidup kita. Next, kita dibutuhkan kemauan dan kerendahan
hati serta kelembutan hati. Nah ini dia, untuk melangkah keluar dari situasi yang demikian, ya. Mazmur 69 ayat 32 mengatakan, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Oh, jadi kalau kita rendah hati, saudara, lembut hati, rendah hati, oh, saudara akan beroleh hidup. Tapi coba saudara keraskan hati saudara, saudara berontak pada Allah. Ya, saya juga belajar. Pada saat saya mengalami, bayangin aja, saudara, mobil dulu yang namanya mobil saya nggak pernah mobil Jepang, mobil Eropa saya punya semua. Tapi begitu saya masuk di dalam lembaga keselamatan, saya menerima proses Tuhan. Saya harus naik bus, saya naik bajai, ya, naik ojek, saya jalan. Kenapa? Karena saya tahu. Pada saat saya rendahkan hati saya lembutkan hati saya untuk saya diproses Tuhan. Wah, saya menerima kembali hidup. Saya menerima lagi semangat hidupnya. Coba kalau saya tidak, saya mengeraskan hati, saya nggak terima dengan keadaan ini. Tuhan bohong, Tuhan nggak ada. Saya akan tenggelam dan saya akan mati bunuh diri. Saya akan dicuri oleh iblis. Jadi jangan keraskan hatimu. Kalau persoalan ada, persoalan atau masalah dalam hidup, itu adalah proses untuk engkau pindah ke jalurnya Tuhan. Amin. Proses. Bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita. Tuhan pindahkan. Itu terjadi dalam hidup saya. Apa yang dulu saya anggap hebat, apa yang anggap saya bangga banget, itu sampah semua. Sampah semua. Justru sekarang saya hidup di dalam berkat Tuhan. Saya menikmati hidup karena saya hidup kembali bersama dengan Tuhan. Karena saya merendahkan hati saya dan saya melembutkan hati saya untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi saudaraku, siap-siap kalau orang yang bisa menangkap visi Tuhan, saudara akan dibawa naik ke gunungnya Tuhan. Amin. 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 Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Wow. Jadi saudara, belajar, terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kita semua harus naik ke gunungnya Tuhan, naik, ya. Jadi God's will, ya. Berikutnya waspada dalam mengerjakan visi. Nah ini hati-hati, ya. Kita harus begini ya saudara. Kita harus bisa peka. Apakah ini visi Tuhan atau ini hanya ambisi semata? Banyak pelayan-pelayan Tuhan jatuh, banyak pelayan hamba-hamba Tuhan jatuh karena hanya ambisinya. Ya, nah saya juga ingatkan saudara, visi dan ambisi merupakan dua kata yang berbeda, namun memiliki arti hampir sama, yaitu melakukan perbuatan besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, maksudnya saudara begini, saudara dalam melayani Tuhan, jangan pernah punya ambisi, jangan pernah punya nafsu, keinginan diri sendiri, jangan pernah. Biarkan Roh Allah yang menuntun kita. Amin. Biarkan visi Allah yang terjadi dan bekerja dalam hidup kita. Ya, saya rasa kita juga di hari-hari yang terakhir ini kita banyak melihat hamba Tuhan berantem sana sini dan lain sebagainya. Ya kita ini terbuka sekarang zaman media sosial, kita tahu kok, nggak bisa ditutup-tutupi. Ya, tetapi kita punya hati yang berbeda. Kita adalah orang-orang yang berbeda.
Amin. Kita tidak mau terlibat dalam hal seperti itu. Sudah mengalir. Kalau Tuhan mau kasih yang kecil saat ini, jalani yang kecil. Jangan saya harus jadi hamba Tuhan besar. No. Buang keinginan itu. Buang. Saudara, pakai apa yang ada padamu. Yang Tuhan saat ini sudah berikan kepadamu, itu kamu pakai. Saudara dikasih tongkat, pakai tongkat. Saudara diberikan talenta 1, pakai talenta 1. Diberi talenta 2, pakai talenta 2. Jangan pernah mau dengan keinginan hati untuk jadi lebih di luar kehendak Tuhan. Jangan. Saudara akan jadi. Ya, saya ambil contoh next perbedaannya ya. Visi diberikan oleh Tuhan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan besar dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kemuliaan nama pelayannya, nggak ada. Semua yang Tuhan lakukan untuk kemuliaan Tuhan, nggak ada mempermuliakan pelayannya. Ya ini terjadi pada peristiwa Nimrod ya. Nimrod pada saat orang membangun menara ya, menara Babel ya. Wah, dia punya tujuan sih sebetulnya bagus. Yuk kita kumpul yuk. Wah, ini kita bangun menara setinggi-tingginya. Tapi Tuhan tahu tujuan akhirnya apa? Kemuliaan dirinya. Ya, nah itu Tuhan akan gagalkan. Tuhan tidak berkenan. Ya, bikin kerajaan sendiri, bangun sendiri. No. Kerajaan Tuhan, kingdom of God. Wow, ini dia. Ya. Ini dia. Jadi saudara, jelas sekali. Kingdom of God. Nama Tuhan ini permuliaan. Amin. Jadi saudara, Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka gagal semua. Nah, next lagi. Nah, saya tertarik dengan Maria. Maria juga adalah orang yang pertama kali menerima visi Tuhan di dalam perjanjian baru. Ya, saat itu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Kau akan mengandung dan anakmu adalah anak Allah. Wah, pertanyaannya nih yang menarik. Saudara pernah nggak bertanya, kenapa mesti Maria sih yang dipilih Tuhan? Ya, Pastor. Saya juga sering bertanya, kenapa sih kok mesti Maria yang dipilih? Apa hebatnya Maria? Jadi saudara, Tuhan tidak pernah salah. Itu yang utama. Otoritas Allah. Tuhan tidak pernah salah memilih Maria. Maria adalah perawan suci. Gak mungkin Tuhan memilih orang lain yang tidak suci. Arti karena Tuhan mau sesuatu dimulai dengan kesucian. Amin. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, mau menerima visi Allah, sucikan hatimu, bersihkan. Saat saudara sudah bersih, pasti visi Allah masuk dalam hidupmu. Jadi, ya. Di sini ada Lukas 1 ayat 28, 33, 38. Di sini dikatakan bahwa ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu pada, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia." Aduh, kalau malaikat bisa datang kepada kita, mau nggak ditemui malaikat? Saya sih mau. Iya kan? Kasih karunia. Ya. Sesungguhnya kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Bukan Maria yang menjadi besar, ia yang akan menjadi besar. Maria hanya sebagai alat, sebagai hamba. Ya, apa bedanya gereja-gereja sekarang? Bukan gerejanya yang menjadi besar,
Jangan pernah mimpi gereja menjadi besar, tapi biarlah Tuhan yang menjadi besar. Amin. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan diberi kesudahan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Jadi saudara, jelas kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah terjadilah apa yang engkau kehendaki. Amin. Bagian kita yang kita kerjakan, teruslah pelihara hatimu suci, pelihara, ya. Mari menangkap visi Allah. Next, Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, sesungguhnya aku hanya hamba. Nah, hati murni, saudara. Ini terakhir, kita harus memiliki hati yang murni. Apa hati murni itu? Hati yang tulus, ya, hati yang tulus, yang tentu memiliki didasari oleh kasih. Tidak ada motivasi apapun selain ingin memuliakan Tuhan. Tulus berarti tidak ada kepentingan. Tidak punya motivasi selain motivasi yang utama adalah bagi kemuliaan Tuhan. Ya, saya kalau ngobrol sama Pak Alex itu saya banyak sekali saya dapat. Semalam aja sampai di Surabaya jam 9 saya telepon Pak Alex datang jemput saya, kasih makan lagi di ayam pemuda. Waduh, enak juga istri saya doyan tadi. Tapi dari omongan itu saya tangkap, wah, dia bilang saya memang sudah terima ini terus, tapi buat saya nggak penting itu, nggak penting itu. Wah, saya bilang luar biasa, ya. Karena yang lebih penting adalah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Bukan harta benda yang ada di muka bumi ini, semua akan kita tinggalkan kok. Ada di sini yang mau pulang ke rumah Bapak bawa mobil, bawa rumah? Hah? Gak ada ya? Gak ada. Jadi semua ditinggalkan, kemuliaan Tuhan yang kita bawa, amin. Kemuliaan Tuhan loh yang kita bawa. Jadi saudara, yang kedua, hati yang bersih, memiliki hati yang putih, tidak ada ruang atau celah untuk menyimpan sampah-sampah yang tadi kita sebutkan. Jangan pernah buka ruang untuk menyimpan hal-hal yang demikian. Imagine, ya bayangin nih, Pak siapa namanya? Siapa namanya? Vinci. Rumah Anda bagus, putih semuanya bersih ya. Tapi Anda simpan di tempat sampah itu ikan busuk. Rumah itu nyaman apa enggak? Enggak nyaman, langsung berubah. Waduh, ini istri saya paling peka. Kalau bau sedikit, disampau apa sih ini, dicari-cari terus, bau kemana-mana dicari tuh. Udah gitu tuh. Oh ya udah buang. Ya. Rumah itu tidak akan menjadi nyaman lagi kalau ada sampah sedikit. Ya. Begitupun hatimu. Ya. Kalau hatimu menyimpan sesuatu yang tidak benar, tidak baik, hilang damai sejahtera. Hilang. Yang ketiga, hati yang rendah hati, jauh dari kesombongan dan tinggi hati. Oh, ini musuh Tuhan ini. Musuhnya Allah adalah tinggi hati. Musuh. Jauhkan itu semua. Ya. Dan yang terakhir, hati yang lembut, mudah dibentuk oleh Tuhan. Nah, jangan kita mau bentuk Tuhan, tapi kita yang dibentuk Tuhan. Yang sering kan kita, Tuhan saya mau ini, saya mau begitu. Jadi aja Tuhan kamu, jangan saya kata Tuhan. Jadi mudah dibentuk itu, ya sudah, kalau Tuhan suruh begini ya begini. Sepertinya gak enak, betul. Siapa bilang enak? Orang saya masuk ke lembah kekelaman kok. Siapa yang gak enak? Makan aja saya sama istri saya minta seperti aduh udahlah. Tapi itu Tuhan suruh. Bagaimana? Kalau Tuhan suruh, sudah. Jangan pernah melawan.
Amin. Lembut aja sudah. Lembut sudah. Amin. Jangan pakai Tuhan gak mau. No, udah yes Tuhan. Yes Tuhan. Udah. Kalau lembut itu ya begitu. Ya. Respon setiap masalah dengan persoalan yang datang dengan benar. Amin. Respon. Tuhan butuh respon kok, bukan Tuhan nggak butuh solusi dari kita. Dia udah tahu solusinya. Dia udah tahu di sumber solusi kok. Yang Tuhan mau adalah respon. Apakah engkau bisa bersyukur selagi engkau mengalami masalah? Itu respon loh. Ya kan? Jadi kalau kita bersyukur dalam tengah badai dengan gelombang, aduh Tuhan juga hebat anakku ini. Yes. Hebat anakku ini. Haleluya. Yes. Tapi waktu kita bersyukur, kita punya anak aja. Oh, aduh, ngomel-ngomel, marah-marah melulu, kesel, anak nggak tahu diri, apa lagi? Ya kan? Nah itu dia. Ya, jadi itu aja. Jadi saya cuma membagikan hari ini. Konklusi saya adalah yang terakhir adalah memiliki hati yang murni dan suci agar kita bisa menangkap visi. Beri kemuliaan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara.